ini rahimallahu ta'ala wa nafa'al wal muslimin wa madana bimadadihi wa anwarihi wa asarihi fidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyidi Muhyiddin radhiyallahu anhu, berkata gustiku yaitu punya nama Muhyiddin, Syekh Muhyiddin radhiyallahu anhu, wa akhbarani, dan memberi kabar kepadaku. Contohnya Syekh Muhyiddin siapa yang beri kabar, yang memberitahu? Al-Hasan al-Wajih, itu Hasan al-Wajih. Al-Mudarris, yang mengajar bimalat yatil Farisi, pada tempat di negara Faris, Matlayatil Farisi. Jadi ini berkata Syekh Muhyiddin, aku diberi kabar oleh Syekh Hasan al-Wajih. Waktu itu beliau mengajar di Paris. An-Walil Bukhara, dari penguasa Bukhara. Bukhara itu kalau sekarang Uzbekistan. Negara Bukhari ataupun Bukhara itu sekarang dinamakan Uzbekistan, negara Uzbekistan. Wakana doliman musrifan. Wakana, dan ada pada waktu itu penguasa di Uzbekistan. Doliman yaitu dolim. Doliman yaitu dolim, musrifan dan ruyal. Ruyal ala nafsi, atas dirinya. Ini cerita dulu tuh saya waktu di sana ada penguasa dolim, ruyal, hambur-hamburan. Fara'a kalban, maka melihat penguasa kalban, yaitu anjing. Ajraba, yang korengan. Lihat anjing. Pada waktu itu ada sesuatu, penguasanya berjalan lihat anjing yang korengan. Fiyaumin, pada satu hari syadidil bardi, yang sangat dingin. Fiyaumin, pada suatu hari fara'a, maka melihat penguasa tersebut, penguasa Uzbekistan, melihat kalban, yaitu melihat anjing. Ajraba, yang korengan. Fiyaumin, pada suatu hari yantafidu itu ngetar, bergetar, saking celeber, gigil ya, gigil. Minal bardis, dari dingin, saking dinginnya. Ini cerita. Fa'amara, maka menyuruh penguasa tersebut, ba'da syakiriyati, menyuruh, fa'amara, maka menyuruh penguasa tersebut, ba'da syakiriyatihi, sebagian pembantunya penguasa. Ai ba'da ujra'ihi, sebagian koli-kolinya penguasa. Au mustakhdamihi, atau menyuruh pelayannya penguasa. Au mustakhdamihi, atau menyuruh pelayannya penguasa. Jadi pada waktu itu ada penguasa dolim luar biasa di Uzbekistan, ruyal, hambur-hamburan ya. Setelah itu dia berjalan. Namanya seorang penguasa tentunya ada pengawal, ada menterinya, ada pelayan-pelayannya. Di tengah perjalanan tiba-tiba si penguasa tersebut melihat anjing yang kedinginan, gigil luar biasa, saking dinginnya. Maka pada waktu itu juga menyuruhlah si raja ataupun si penguasa kepada pembantunya atau kementerinya atau pengawalnya. Fahtamalah, maka membawa penguasa al-kalba, membawa anjing ila baiti, membawa ke rumahnya. Coba ambil itu anjing, kata rumah. Ambil. Kita bawa ke istana. Ini namanya disuruh raja atau penguasa, diambil anjing yang kedinginan, gigil luar biasa, dibawalah ke istana. Terus waja'alahu fi maudin harin, yang dibawa ke istana untuk apa ini? Waja'alahu, dan menjadikan penguasa kepada anjing tersebut fi maudin harin,
pada suatu tempat yang panas. Kan kalau ada tempat tuh pendingin, ada tempat tuh panas, khusus panas. Sebagaimana saya tuh yang pernah ke Turki, kan pusing dingin. Oh ada tuh tempat itu khusus kita apa? Panas. Untuk menghilangkan kedinginan. Waja'alahu dan menciptakan, menjadikan penguasa kepada anjing fi maudhi'in harin, pada dalam tempat yang panas. Setelah sampai ke istana, coba anjing itu makanya apa? Anjing tersebut disimpan tempat yang panas biar tidak gigil. Biar tidak sangat dingin, itu maksudnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini penguasa zalim yang royal, yang hambur-hamburan. Terus setelah selesai dinginnya, wa ta'amahu, dan memberi makan penguasa kepada anjing, diberi makan. Terus wasaqahu, dan memberi minum penguasa tersebut kepada anjing. Setelah diberi makan, diberi minum, pada fi'ah, maka jadi hangat al-qalbu, yaitu anjing. Yang gemetar jadi hangat, yang kelaparan jadi tidak lapar, yang loyo jadi segar. Pada fi'ah, maka jadi hangat al-qalbu, yaitu anjing. Tak lama setelah itu, Fara'a maka melihat penguasa finnaumi, di waktu tidur, bermimpi, malamnya dia harus bermimpi. Fara'a maka melihat penguasa finnaumi, dalam tidur, ausami, atau mendengar penguasa hatiman, yaitu mendengar suara yang tidak ada, hatiman ausami, atau mendengar ausami, atau mendengar penguasa hatipan, dan mendengar suara. Hatipan mendengar suara yang tidak ada orangnya, tiba-tiba ada suara. Nah, perkataan ini saya lupa, kata Syekh Muhyiddin, apakah waktu itu Syekh Hasanul Wajih berkata dalam tidur atau tidak? Apa suara ya? Aisyakku minni, syakku ragu dariku. Yaqulu berkata, suara tersebut lahu kepada wali, maksudnya penguasa. Yaqulu yang berkata, suara lahu kepada penguasa. Ya fulan, wahai fulan, kunta kalban. Ya fulan, wahai fulan, kata suara. Baik kata suara yang dalam mimpi atau suara yang terjaga. Ini kan sang pencerita lupa. Siapa yang penceritanya? Syekh Muhyiddin. Bercerita sama siapa? Bercerita kepada Syekh Hasan Al-Wajih. Syekh Hasan Al-Wajih itu bercerita kepada Syekh Muhyiddin. Yang bercerita siapa? Bercerita pertama itu dari Syekh Hasan Al-Wajih, bercerita kepada Syekh Muhyiddin. Yang mencerita, terus, ya fulan, wahai fulan. Fulan siapa ini? Penguasa. Yang dalam mimpinya atau dalam terjaganya yang tiba-tiba ada suara, kunta kalban, kamu itu anjing. Kunta itu, kamu itu kalban, kelakuan kamu laksana perkelakuan anjing. Ai fi'luka fi'lal kalbi, maksudnya. Maksudnya kunta di sampian, kalban mereka pakai. Maksudnya fi'luka fi'lal kalbi, kelakuanmu bersama kelakuan anjing, itu maksudnya. Fawahabnaka, tapi fawahabnaka maka memberi kami kepada engkau di kalbin, dikarenakan belas kasihan kepada anjing. Fama bakia, maka tidak hidup, tidak bersisa, atau tidak hidup penguasa tersebut, tidak bersisa atau tidak hidup penguasa, illa ayyaman, kecuali hari yasiran, illa ayyaman yasiratan, kecuali hari-hari yang sangat sedikit. Setelah itu wa mata, dan mati penguasa. Tak lama dari mendengar suara ataupun kejadian mimpi, mati. Kamu tuh kelakuannya kayak anjing kamu dalam suara. Siangnya dia ketemu dengan
anjing. Anjing yang apa? Kedinginan luar biasa. Dia menyuruh kepada menterinya, kepada pengawalnya, tuh anjing tuh kasihan, bawa ke rumah saya. Padahal penguasanya dolim luar biasa. Penguasanya ya namanya dolim, baik ke rakyat, baik sama perempuan, gila. Dia habis-habiskan hartanya, berpoya-poya. Cuman dia di sisi lain, pada suatu hari dia berjalan dengan menterinya, dengan pengawalnya, tiba-tiba dia ketemu dengan anjing yang sangat kedinginan, gigil anjingnya. Dia menyuruh kepada pengawalnya, anjing itu bawa ke rumah, dan sampai di rumah, namanya rumahnya penguasa, tentunya ada penghangat, dihangatkan. Setelah itu dikasih makan oleh penguasa, oleh presiden lah bahasanya, bahasa kita presiden ataupun raja, dikasih minum. Tak lama dari itu malamnya dia bermimpi, ataupun dia mendengar suara langsung, tapi suara yang tidak ada orangnya, tiba-tiba ada suara. Apa dalam suara tersebut? Maka dalam suara tersebut dikatakan, kamu tuh kelakuan kamu laksana anjing, tapi kamu kelakuanmu laksana anjing, saking amburadurnya. Gimana anjing? Kan sembarangan anjing itu. Ada suara tiba-tiba marah. Dan kami memberikan kepadamu karena kamu kan belas kasihan kepada anjing. Tak lama mati, berapa hari itu mati. Tak lama dia bermimpi ataupun dia mendengar suara, tak lama raja itu mati, raja atau penguasa. Fakana maka berdekodi lahu kepada penguasa masyadunnya itu persaksian adimun yang besar. Lahu fakana maka saat itu juga ada kodi itu orang yang suka mutus hukum agama. Istilah kalau di Indonesia itu dinamakan apa? Menteri Agama Pusat. Ya. Lalu kepada si penguasa masyadun adimun, yaitu memberi persaksian yang sangat besar, bisyafaqati, dikarenakan belasnya penguasa tersebut. Bisyafaqati, karena belasnya penguasa tersebut, ala kalbin, atas anjing. Bisa dia mati langsung kodi ulama besar, saksikan wahai umat, saksikan para menteri bahwa penguasa ini, bahwa raja ini orang bagus. Kok bisa bagus? Karena dia belas kasihan kepada anjing yang gemetaran. Berarti pada waktu itu ada kodi, bisa jadi. Nah, itu dia kasihan sama anjing yang gemetaran, yang kepanasan, lalu dihangat, dibawa pulang ke istana, dihangatin. Setelah itu dikasih makan, dikasih minum. Saksikan bahwa ini belas, bahwa raja ini belas kepada hewan yang ataupun anjing. Wa ainal muslimu minal kalbi, di mana orang Islam yang belas kepada anjing. Wa ainal muslimu, lalu di mana orang muslim minal kalbi, dari anjing. Faf'alil khairah, faf'al, maka lakukanlah la sampean al khairah, kebaikan, wala tubali, dan jangan peduli sampean fiman, kepada orang lain, taf'aluhu, yang mengerjakan sampean kepada kebaikan. Di saat kamu seperti itu, takun maka ada sampean anta sampean ahlan, itu pantas lahu kepada kebaikan. Faf'al khaira, maka kerjakanlah kebaikan. Wala tubali, jangan peduli sampean fiman taf'alu, dengan orang lain, taf'alu, yang mengerjakan sampean kepada kebaikan. Takun, kalau kamu seperti itu, yang kamu lakukan kebaikan terus, tak peduli apapun kata orang, yang penting itu kebaikan. Takun anta dan lahu, takun maka bade sampian ahlan, itu anta sampian ahlan, itu pantas, patok ahlan, itu pantas lahu, baik ya lahu, bagi kebaikan tersebut. Nah, maksudnya di mana orang-orang Uzbekistan yang belas sama anjing? Tidak ada. Pada waktu itu raja
itu ternyata bawa anjing pulang, dihangatkan, dikasih minum, dikasih makan, dikasih minum. Makanya di saat rajanya mati, orang alim pada waktu itu jadi saksi bahwa raja ini belas kepada hewannya Allah Subhanahu wa taala yang namanya anjing. Maka kita tuh teruslah kita melakukan kebaikan, mengerjakan kebaikan, jangan peduli kepada orang. Terus kita berjalan selama itu betul. Lakukanlah kebaikan, jangan melihat kepada seorang. Jangan takut dikatakan sampean soalin, sok pintar, biarin aja. Tujuan sampean Allah, bukan mereka. Udah. Apabila sampean berjalan mencari terus melakukan kebaikan, tak peduli kepada orang lain, melainkan sampean menuju ke tujuan sampean kebaikan, fakun anta ahlan lahu, maka kamu pantas mendapat kebaikan tersebut. Jadi sang cerita ini yang pertama, jangankan kita manusia, belas sama manusia, sama makhluknya Allah kita kudu belas, karena anjing itu juga makhluknya Allah. Dan ingat, bisa jadi orang tersebut dosanya dihapus oleh Allah sebab dia belas kepada binatang. Bisa jadi orang yang ibadah juga sok suci, merasa dirinya suci, sehingga Allah campakkan dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus kita ibadah kepada Allah, terus kita melakukan ibadah kepada Allah. Walaupun kita bukan orang ahli ibadah, terus kita belajar ibadah sehingga kita oleh Allah golongkan sebagai orang-orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita orang maksiat, terus kita melakukan kebaikan, terus mampu kita. Jangan pernah memperdulikan omongan dari orang lain, selama itu betul menurut Allah, menurut agamanya Allah, lakukan. Karena bisa jadi sholat kita tidak diterima, mungkin ngaji kita tidak diterima, mungkin kita pernah membuang paku di jalan yang diterima oleh Allah, ataupun pernah kamu membahagiakan orang dikasih sebatang rokok, ataupun sampean yang lain tidak diterima, mungkin dikarenakan sebab puasanya, ataupun sebab sedekahnya dan lain sebagainya. Makanya kerjakanlah kebaikan tersebut banyak-banyak. Siapa tahu dan bila bisa diterima semua oleh Allah, ada satu debu yang diterima oleh Allah dan ikhlas yang kita kerjakan, maka hal itulah yang bisa menyampaikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa ridho dikarenakan kita ikhlas. Makanya mumpung kita masih di dunia, banyak-banyak kita melakukan kebaikan. Berusaha kita walaupun kita bukan ahli ibadah, terus kita beribadah. Belajarlah kita ikhlas walaupun kita bukan ikhlas. Ingat, jangan bertujuan apa-apa, yang tujuan kita cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.